Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang meliputi pengertian, sifat, dan jaring-jaring. Tujuan pembelajaran. Di sini, murid memahami sifat-sifat bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut. Yang kedua, murid dapat mengetahui dan membuat jaring-jaring bangun ruang, kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut. Kali ini kita akan belajar bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Pernahkah kamu melihat benda-benda seperti berikut ini di sekitarmu? Ya, di sini ada penghapus, korek api, kardus, dadu, kado, rubrik, paving, piramida, coklat, terus topi ulang tahun, black roti tenggo, dan bola. Untuk kegiatan belajar 1, kita akan belajar tentang kubus. Perhatikan gambar dadu, rubrik, dan kado berikut ini. Pastinya berbentuk kubus. Lalu, apa yang dimaksud dengan kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Sifat-sifat kubus. Kubus mempunyai 6 sisi yang berukuran sama. Kongruen mempunyai 8 titik sudut dan 12 rusuk yang sama panjang. Perhatikan unsur-unsur kubus. Ya. Sisi, jumlah sisinya ada 6. Jumlah rusuknya ada 12. Sedangkan jumlah titik sudutnya ada 8. Untuk diagonal sisi atau diagonal bidang ada 12. Sedangkan diagonal ruang ada 4. Dan bidang diagonal ada 6. Ini adalah jaring-jaring kubus. Perhatikan pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5, pola 6, pola 7, dan pola 8. Untuk warna hijau sebagai tutup dan warna biru sebagai alasnya. Selanjutnya kegiatan belajar 2, yaitu balok. Banyak sekali benda di sekitar kita yang memiliki bentuk seperti balok, di antaranya penghapus dan korek api. Mengapa benda-benda tersebut dikatakan berbentuk balok? Untuk menjawabnya, perhatikan dan pelajari berikut. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Balok mempunyai 6 sisi yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan kongruen dan mempunyai 8 titik sudut serta 12 rusuk. Berikut adalah unsur-unsur balok. Jumlah sisinya ada 6, jumlah rusuknya ada 12, jumlah titik sudutnya ada 8, diagonal sisi atau diagonal bidang ada 12, sedangkan diagonal ruang ada 4, bidang diagonalnya ada 6. Berikut adalah jaring-jaring balok. Perhatikan pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, pola kelima, pola keenam, pola ke-7,
pola ke-8, pola ke-9, dan pola ke-10. Selanjutnya kegiatan belajar 3, yaitu prisma. Perhatikan gambar bangun di bawah ini. Pernahkah kalian menjumpai bentuk benda berikut? Ya, ini adalah gambar kalender duduk, ini atap rumah, dan ini tenda. Dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, ini gambarnya seperti ini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa bangun dibatasi oleh dua sisi berbentuk segitiga yang kongruen dan sejajar, serta tiga sisinya berbentuk persegi panjang. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen, dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Sifat-sifat prisma yang pertama, memiliki alas dan sisi atas atau tutup yang sama dan berbangun. Yang kedua, setiap sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang ketiga, memiliki rusuk tegak. Unsur-unsur prisma. Gambar berikut merupakan prisma segitiga. Unsur-unsurnya jumlah sisi 5. Jumlah rusuknya ada 9. Jumlah sisi sudutnya ada 6. Untuk rumus jumlah sisi yaitu n+2. Untuk jumlah rusuknya n kali 3. Sedangkan jumlah titik sudutnya rumusnya n kali 2. Diingat ya. Berikut adalah jaring-jaring prisma, yaitu prisma segitiga. Perhatikan jaring-jaringnya. Selanjutnya prisma segi 5. Perhatikan jaring-jaringnya. Dan yang terakhir prisma segi 6. Perhatikan jaring-jaringnya. Selanjutnya kegiatan belajar 4, yaitu limas. Sebelum membahas tentang limas, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan gambar salah satu keajaiban dunia yang terdapat di negara Mesir, yang dikenal dengan nama piramida. Piramida tersebut alasnya berbentuk persegi. Jika digambarkan secara geometris, maka gambar piramida di atas akan tampak seperti pada gambar di bawah ini. Bangun ruang tersebut disebut limas segi 4. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, segitiga, segi 4, atau segi 5. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut titik puncak limas. Sifat-sifat limas. Yang pertama, memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atas atau tutup. Yang kedua, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki satu titik puncak. Selanjutnya, unsur-unsur limas. Perhatikan gambar limas segitiga. Limas segitiga ini sisinya ada 4, sedangkan rusuknya ada 6. Jumlah titik sudutnya ada 4. Kita ingat, untuk limas segi n, rumus jumlah sisinya yaitu n+1. Sedangkan jumlah rusuknya untuk segi n yaitu n kali 2. Sedangkan limas segi n untuk titik sudutnya n+1. Berikut jaring-jaring limas, yaitu limas segitiga, limas segi 5, dan limas segi 6. Selanjutnya kegiatan belajar 5, yaitu tabung.
Perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian menjumpai bentuk benda berikut? Yaitu ini bercak, ini gelas, drum, dan tong sampah. Mengapa benda-benda tersebut dikatakan berbentuk tabung? Untuk menjawabnya, perhatikan dan pelajari berikut. Tabung merupakan suatu benda ruang yang disusun oleh 3 buah sisi, yakni 2 buah lingkaran yang memiliki ukuran sama serta 1/4 yang menyeliputi atau mengelilingi kedua lingkaran itu. Sifat-sifat tabung. Yang pertama, memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Yang kedua, memiliki 2 rusuk lengkung. Yang ketiga, alas dan tutup sejajar. Yang keempat, alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama ukurannya. Yang kelima, tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya, unsur-unsur tabung. Ya, perhatikan gambar tabung berikut. Yang ini tutup, selimut, dan alas. Sisi tabung ada 3, rusuknya ada 2, titik sudutnya 0. Tabung merupakan prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Berikut gambar jaring-jaring tabung. Ya, perhatikan. Ini ada lingkaran, terus persegi panjang ini merupakan selimut tabung. Ya, terus yang bawah lingkaran, yang bawah ini merupakan alas tabung. Selanjutnya kegiatan belajar 6, yaitu kerucut. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian menjumpai bentuk benda berikut? Yang pertama, topi ulang tahun. Yang kedua, contong es krim. Yang ketiga, tumpeng. Mengapa benda-benda tersebut dikatakan berbentuk kerucut? Untuk menjawabnya, perhatikan dan pelajari berikut. Kerucut adalah bangun ruang yang menyerupai limas dengan sisi lengkung dan memiliki alas berbentuk lingkaran. Sifat-sifat kerucut. Yang pertama, alas berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki 1 rusuk. Yang ketiga, memiliki 1 titik sudut. Yang keempat, memiliki 2 sisi. Unsur-unsur kerucut sebagai berikut. Perhatikan. Berikut gambar jaring-jaring kerucut. Yang bawah ini lingkaran sebagai alasnya, yang ini merupakan selimut kerucut. Soal yang pertama, bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi dan mempunyai 8 titik sudut merupakan sifat bangun ruang. Yang A, balok. Yang B, kubus. Yang C, prisma, dan D, limas. Ya. Silakan kalian kerjakan. Soal yang kedua, yang pertama, memiliki alas dan sisi atas atau tutup yang sama dan sebangun. Yang kedua, setiap sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang ketiga, memiliki rusuk tegak. Sifat-sifat di atas merupakan sifat prisma. Benar atau salah? True atau false? Silakan dijawab. Untuk soal nomor 3, perhatikan jaring-jaring berikut. Urutan nama jaring-jaring bangun di atas yang benar adalah yang A, balok, kerucut, limas segitiga, dan prisma segi. Yang B,
balok, kerucut, 5 segi 4, dan prisma segi 5. Yang C, balok, 5 segi 3, prisma segi 5, dan kerucut. Yang D, balok, 5 segi 4, prisma segi 5, dan kerucut. Silakan kalian jawab di kolom komentar.